Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Puspita Maharani SST MSc dan teman-teman semuanya. Saya Hilda Aulia Fitri NIM 202411265 selaku moderator dari kelompok 8 yang akan memandu presentasi pada pagi hari ini. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Muhammad Ilham Maulana dengan NIM 202411419 dan Bagus Kurnia Wijaya dengan NIM 202411490. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang restrukturisasi dan kebangkrutan. Selanjutnya ada definisi kesulitan keuangan dan kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau financial distress biasanya bersifat jangka pendek tetapi dapat berkembang menjadi serius sehingga mengalami kebangkrutan. Kesulitan keuangan melibatkan gangguan likuiditas seperti ketidakmampuan membayar kewajiban keuangan jangka pendek tepat waktu. Kesulitan keuangan berujung pada kebangkrutan, yaitu kondisi di mana perusahaan sudah sangat mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu lagi menjalankan operasi dengan lancar, memenuhi kewajiban keuangannya, tetapi tetap berlanjut sebagai entitas usaha yang sehat. Selanjutnya ada sebab kesulitan keuangan, ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal, yang pertama ada manajemen yang lemah, keputusan strategis yang keliru, kegagalan berinovasi atau konflik internal. Yang kedua ada struktur modal agresif, tingkat utang yang terlalu tinggi membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi pendapatan karena beban bunga yang besar. Yang ketiga ada kegagalan operasional, efisiensi produksi, kontrol kualitas yang buruk, manajemen persediaan yang tidak efektif, atau kegagalan dalam pemasaran produk. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada kondisi ekonomi makro, resesi ekonomi yang menekan jual beli, tingkat inflasi yang tinggi meningkatkan biaya, ada kenaikan suku bunga yang mendadak. Yang terakhir ada fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang kedua ada dinamika industri dan pasar, seperti munculnya pesaing baru yang lebih efisien, perubahan teknologi atau disrupsi digital. Ada juga pergeseran selera dan perilaku konsumen dan perubahan regulasi pemerintah. Selanjutnya ada alternatif solusi perbaikan kesulitan keuangan faktor internal. Nomor 1 ada manajemen lemah, yaitu yang pertama rekrutmen manajemen profesional adalah menghadirkan pemimpin baru dengan pengalaman restrukturisasi. Yang kedua restrukturisasi organisasi, yaitu menyederhanakan struktur agar lebih efisien dan jelas wewenang. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu pelatihan manajerial dan inovasi untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Yang keempat ada audit manajemen, yaitu evaluasi strategi perusahaan untuk mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan jangka pendek. Yang kedua ada struktur modal agresif, yaitu yang pertama ada renegosiasi hutang, yaitu memperpanjang tenor, menurunkan bunga dan konversi sebagian utang jadi ekuitas. Yang kedua ada jual aset non produktif, yaitu menjual aset yang tidak menghasilkan arus kas untuk menurunkan beban keuangan. Yang ketiga ada diversifikasi pendanaan, yaitu mencari investor baru, melakukan risk issue atau mencari mitra strategis. Yang terakhir ada efisiensi biaya, yaitu mengurangi pengeluaran non-esensial agar laba meningkat untuk bayar kewajiban. Yang ketiga ada kegagalan operasional. Yang pertama optimalisasi produksi, yaitu penerapan lean production untuk menekankan biaya dan meminimalkan pemborosan. Yang kedua ada kontrol kualitas tetap, yaitu standar QA atau QC ketat agar produk lebih kompetitif dan tidak merugikan. Yang ketiga ada digitalisasi dan otomasi, yaitu menggunakan ERP
AI atau sistem digital untuk mengontrol persediaan logistik. Yang keempat ada revitalisasi pemasaran, yaitu memperkuat strategi branding, digital marketing, dan riset pasar sebelum ekspansi. Yang terakhir ada diversifikasi produk, yaitu mengembangkan produk atau jasa baru agar tidak tergantung pada satu lini bisnis. Yang kedua ada faktor eksternal. Nomor satu ada kondisi ekonomi makro, yaitu yang pertama ada resersi, yaitu fokus produk pokok, efisiensi, diversifikasi. Yang kedua ada inflasi tinggi, yaitu kontrol biaya bahan baku, alternatif penyesuaian harga. Yang ketiga ada suku bunga naik, yaitu restrukturisasi pinjaman, cari pendanaan murah, dan mengurangi hutang. Yang terakhir ada fluktuasi falas, yaitu melindungi nilai, diversifikasi pemasok, dan kontrak jangka panjang. Nomor dua ada dinamika industri dan pasar, yaitu yang pertama ada bersaing efisien, yaitu melakukan diferensiasi produk, layanan pelanggan, dan adopsi teknologi. Yang kedua ada disrupsi digital, yaitu investasi teknologi, kolaborasi startup, dan pelatihan SDM. Yang ketiga ada perubahan konsumen, yaitu riset pasar, inovasi sesuai tren, dan perkuat kanal digital seperti e-commerce dan sosial media. Yang terakhir ada regulasi baru, yaitu melakukan adaptasi cepat, manfaatkan insentif, dan aktif di asosiasi industri. Selanjutnya ada good corporate governance, yaitu seperangkat aturan, praktik, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham serta stakeholder, menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian internal, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor, menjamin kelangsungan usaha jangka panjang. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi untuk prinsip-prinsip utama GCG atau Good Corporate Governance. Di sini saya akan menjelaskan 5 prinsip utama dari GCG. Yang pertama ada transparansi. Jadi di sini perusahaan harus terbuka dalam memberikan informasi penting. Dan yang kedua ada akuntabilitas. Jadi tugas dan tanggung jawab manajemen harus jelas. Dan yang ketiga responsibilitas. Jadi perusahaan wajib mematuhi hukum dan etika bisnis. Dan yang keempat ada independensi. Keputusan harus dibuat secara objektif tanpa tekanan pihak lain. Dan yang kelima, fairness. Perusahaan harus bersikap adil kepada semua pemegang saham dan stakeholder. Kelima prinsip ini membantu perusahaan berjalan lebih profesional dan terpercaya. Selanjutnya ada manfaat Good Corporate Governance atau GCG. Manfaat GCG yaitu antara lain yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor karena perusahaan lebih terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, mencegah penyalahgunaan wewenang karena ada pengawasan yang lebih jelas. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan karena operasionalnya lebih teratur. Dan yang keempat, mendukung keberlanjutan usaha karena perusahaan dikelola sesuai hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Jadi GCG sangat penting untuk membuat perusahaan lebih sehat dan berkembang. Kesimpulannya, kesulitan keuangan adalah kondisi awal gangguan likuiditas yang dapat berujung pada kebangkrutan bila tidak ditangani. Penyebabnya bisa dari faktor internal maupun eksternal, sehingga perusahaan perlu melakukan restrukturisasi, efisiensi, diversifikasi, serta adaptasi terhadap perubahan pasar dan regulasi. Penerapan Good Corporate Governance menjadi kunci agar perusahaan lebih transparan, akuntabel, dan mampu bertahan secara berkelanjutan.